Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali sama kita melanjutkan pelajaran uh, Al-Quran dan Hadis untuk kelas 10 ya. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ini surat Al-An'am ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabul malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyaddah. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله وأوفوا ذلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Namanya kita ambil kata-kata yang susah atau mufradat, seperti di sini wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati ya. Itu ada aujam wala taqrabu, dan janganlah kalian di sini. Untuk jamak, janganlah mendekati ya. Malal yatim, harta anak yatim. Kemudian al ahsanu, yang lebih bermanfaat. Ya blugo asyuddah, sampai dia mencapai usia balik ya. Wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran. Wa mizana, dan timbangan. Bil qist, dengan adil. Fa'dilu, bicaralah sejujur-jujurnya. Kemudian ayat-ayat di atas diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim. Maksudnya seperti mengambil harta dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikan agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin. Dan termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai satu nisab, sampai dia mencapai usia dewasa mampu mengelola hartanya. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam hal menimbang adalah sesuatu yang sangat sulit ya. Menimbang dengan tepat 100% itu sulit, maka dibuatlah kesepakatan antara si penjual dan si pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya, saling memudahkan. Penjual tidak harus untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Kemudian si pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Kemudian ayat-ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan untuk pemeluknya. Penjelasan berikutnya ya adalah perintah untuk bagaimana berbicara dengan jujur. Berbicara dengan jujur seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Jadi saksi, kemudian di hakim, itu harus sejujurnya, sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang, seperti terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, tentram, aman. Kemudian di ayat-ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, seperti dalam beribadah, dalam bermuamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan, menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Kemudian silakan berdiskusi juga dengan teman-teman, cara tanya jawab. Kemudian konsep jujur yang dalam muamalah. Jujur dalam muamalah itu secara bahasa as-sidq, benar. Jujur itu secara bahasa benar. Kemudian jujur, kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Dan muamalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam, oleh hukum Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, politik. Ekonomi politik itu sudah ada di dalam Islam, di dalam
muamalah ekonomi, sosial, politik, hukum itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran hadis. Kemudian jujur dalam bermuamalah, itu sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim ya, untuk muslim juga sama. Kemudian dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi dan atau mendapatkan takaran timbangan. Kemudian indikator jujur itu berkata yang benar meskipun orang lain tidak setuju, harus berani benar. Kedua, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai pikiran, perkataan, perbuatannya itu. Tiga, memberikan kesaksian dengan adil. Harus adil kesaksian itu. Mempercayai dan membenarkan ajaran Allah atas Rasulnya. Kemudian kelima, taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban, kemudian hal-hal yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, itu harus ditaati. Dan keenam, menepati janji. Janji selanjutnya itu amanah. Dan akhlak, etika bermuamalah. Etika bermuamalah itu pertama, hindari sombong, serakah, egois ya. Tidak serakah, tidak sombong, tidak egois. Kemudian hargai dan hormati hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan orang lain harus dihormati. Bekerja sama saat sudah dan senang. Kerjasama ya. Patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Memberi secara sopan dan seperlunya. Kemudian tidak menipu dan berbohong ya. Berbohong, menipu. Pahami setiap transaksi yang dilakukan. Transaksi dipahami. Kemudian hindari transaksi yang tidak sesuai syariat. Tidak sesuai syariat itu hindari. Memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar utang. Jangan menunda membayar utang jika mampu. Tidak menjual barang yang dilarang, yang diharamkan ya. Pakai alat ukur atau timbangan yang benar, kiloan atau mizan sebenarnya itu harus yang betul, yang benar, yang tepat. Karena sekarang sudah banyak ukuran-ukuran timbangan yang bagus. Kemudian surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu dekat kepada takwa dan bertakwa kepada Allah, dan sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, rangkuman itu ada lagi ya, banyak. Ada rangkuman-rangkumannya, silakan dirangkum. Kemudian setelah dirangkum, dijelaskan secara singkat-singkat saja. Kemudian selanjutnya bab selanjutnya baru nih, menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Kemudian sini ada hadis. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul tujari innakum qad walaikum amran halakat fihi al-umamus sabiqatu al-makyal wal mizan wal bukhari. Ada lagi hadisnya. Sikap jujur ini sikap pada bagi menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap jujur, sikap spiritual meyakini kebenaran isi hadis bahwa Allah mencintai orang jujur, dan mengikuti kebenaran isi hadis tentang perintah jujur, menunjukkan sikap jujur dalam muamalah. Kemudian sikap jujur sosial, menampilkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan sikap jujur dalam muamalah, menunjukkan sikap jujur dalam muamalah. Ini sangat panjang juga ya. Kejujuran ya, Muslim adalah orang yang jujur, dia menyukai kejujuran dan selalu jujur lahir batinnya dalam perkataan perbuatan, karena kejujuran akan membawa kebaikan, dan juga kebaikan akan membawa ke surga yang merupakan cita-cita tertinggi orang Muslim. Kemudian di sini ada juga hadis ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seorang orang Arab pedalaman lewat membawa seekor kambing. Maka aku berkata, apakah engkau mau menjual kambingmu seharga 3 dirham? Arab itu menjawab, tidak demi Allah. Kemudian ia menjualnya dengan harga tersebut. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, bersabda, ia telah menjual akhiratnya dengan dunia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian
Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyarakat tujar innakum qad walaitum amron halakat fihi al-umam as-salifatu mikyal wa mizan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Arti mufrad yang baru itu ya masyarakat tujar, wahai para pedagang. Tujar itu mufradnya dari tajir, pedagang. Tujar itu jamak. Qad walaitum, sungguh kalian menguasai walaitum. Al-umam as-salifatu, umat terdahulu. Salaf itu terdahulu ya. Al-mikyal wa mizan, takaran dan timbangan. Kandungan hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Nah, takaran dan timbangan ini adalah dua alat ukur untuk mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam, sehingga terwujudnya keadilan dan kemakmuran di dunia ini. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam ayat dalam Al-Quran, di antaranya Quran surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak rakus, ingin mendapat keuntungan yang lebih besar, keuntungan yang sangat besar tanpa peduli kerugian orang lain. Tidak peduli dengan kerugian orang lain, yang penting dia, nah itu tidak boleh. Kemudian para bisnis mendapatkan peringatan ini karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang. Karena penjual dan pembeli tidak ketemu langsung. Selain kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pebisnis saat ini. Seperti saat transaksi online, ada penjual mengobrol janji ketiga dana telah transfer, barang tak kunjung datang. Ada juga penjual yang melabui ya, gambar foto mengelabui pembeli, kemudian foto atau tulisannya tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian pembeli. Nah, itu dalam dunia bisnis online sekarang itu harus sesuai. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. An Hasan bin Ali qala hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'niyatun wa innal kadhiba ribatun. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Sini ada arti atau kosakata yang baru, da ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu. Tinggalkan jika ragu ya, jika ada keraguan tinggalkan. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu, maka sesungguhnya kejujuran itu ketenangan, tumaniyatun ya, ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun, dan dusta itu keraguan. Kandungan hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan, suatu ketenangan ya. Kemudian kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta itu membawa kita kepada keraguan, curang. Beberapa ulama menjelaskan tentang beberapa kejujuran meliputi kejujuran berucap, kejujuran berbuat, kejujuran bermuamalat, kejujuran bertekad, kejujuran berniat, dan kejujuran berjanji. Kemudian di sini ada juga konsep bermuamalah. Dalam jujur dan bermuamalah, jujur merupakan tiang utama bagi manusia untuk mendapatkan kebenaran, kemudian mendapatkan keadilan. Kemudian jujurnya sesuai dengan antara lain dengan ucapan, tindakan, dan ditampilkan Allah SWT. Memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang jujur agar tidak terbiasa jujur. At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar. Muamalah adalah
adalah aturan ya, aturan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia untuk bergaul dengan manusia yang lainnya dalam berinteraksi sosial. Kemudian ada dua aspek dalam bermuamalah ini. Pertama, adabiah dan madaniyah. Nah, adabiah menyangkut adab atau akhlak seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga dan juga sebagainya. Kemudian madaniyah berhubungan dengan kebendaan seperti halal, haram, subhat, kemudaratan dan lainnya. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia sehingga manusia terwujudnya masyarakat yang rukun dan tentram. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Orang yang beriman, janganlah kamu sering memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Kemudian jujur dalam bermuamalah diartikan sebagai kesesuaian ucapan, pikiran, tindakan dalam berinteraksi. Contohnya, jujuran tidak menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Sekarang banyak berita hoax. Siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuatu kebenaran dan fakta. Kemudian melapor ya ke RT RW saat menjadi warga di lingkungan baru. Kemudian tidak berbohong dan membuat alasan-alasan bila berhalangan hadir. Menjaga nama baik tangga apabila sesama saudara muslim. Kemudian mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat itu. Selanjutnya, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. Ukurannya itu harus diusahakan harus tepat. Kemudian tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Mengambil barang orang lain tanpa izin nanti dituduh mencuri juga. Dan jujur dan amanah dalam perdagangan adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad perjanjian yang ditawarkan. Tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah akaran timbangan ataupun manipulasi data jika ada barang atau akad yang dikhawatirkan. Kemudian anak ketika muamalah menghindari serakah, sombong, dan mau menang sendiri. Bekerja sama saat susah dan senang. Mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Berjual beli dengan baik, sopan berdasarkan kerelaan kedua pihak. Tidak menipu, berbohong dalam setiap perjanjian. Menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam. Yang menunda-nunda bayar hutang jika mampu. Tidak menjual dan membeli barang yang dilarang. Memakai alat timbangan ukur yang benar. Jangan memakan riba. Dan hadis yang jujur bermuamalah itu hadis yang riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang perintah untuk berlaku jujur dalam bermuamalah, khususnya pada saat menakar dan menimbang saat melakukan transaksi jual beli. Ancaman akan dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Yang melakukan tidak kejujuran. Jika tidak melakukan kejujuran, hancur seperti umat dahulu. Dan hadis jujur dalam muamalah riwayat Tirmidzi dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang perintah meninggalkan keraguan, kejujuran, dan segera menuju. Nah, ini sekarang masuk ke bab selanjutnya. Bab menetapkan bacaan gharib dalam Al-Quran, membentuk sikap cermat. Bab baru kita dimulai itu sikap cermat. Sikap cermat itu sikap cermat spiritual. Sikap spiritual mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khidmat, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil sesuai tajwid. Kemudian sikap sosial menampilkan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan bersikap cermat dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan, kemudian ini pengetahuan ya, yang pengetahuan menjelaskan pengertian bacaan gharib. Ada ismam, ada imalah, ada tashir, ada naql, ada mad, ada qasir. Kemudian mengidentifikasi gharib, imalah, ismam, tashir, naql, dan masar. Kemudian mendeskripsikan bacaan imalah, ismam, tashil, naql, mad, qasir yang gharib tadi. Menganalisis bacaan gharib, kemudian membandingkan dengan bacaan imalah, ismam, tashil, naql, mad, qasir. Kemudian ada literasi, komunikasi, kolaborasi, kritikal, tinggi, ada karakter. Nah, kita mulai dari sini. Maksud dengan Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan versi dan variasi yang berbeda. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf.
maka bacalah Al-Quran, itu yang mudah darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adanya variasi bacaan dalam Al-Quran adalah merupakan karyanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk kasih sayang Allah agar mudah menghafalkan dan membacanya. Dalam kajian Islam, studi tentang variasi bacaan Al-Quran ini dikenal dengan disiplin ilmu qiraat yang mempelajari antara lain tentang cara menyembunyikan dan menuliskan bacaan Al-Quran. Pada masa Nabi, para sahabat menerima bacaan Al-Quran secara langsung dari beliau dengan versi bacaan qiraatnya, diantaranya ahli qiraat dari kalangan sahabat Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, dan Zaid bin Sabit. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, pada sahabat ini berpencar hijrah ke berbagai negara dan mengajarkan bacaan Al-Quran dengan berbagai versi yang mereka terima dari Nabi SAW kepada generasi para tabi'in. Kemudian ahli qiraat dan generasi tabi'in mengajarkan Al-Quran sesuai dengan versi dan variasi qiraat yang mereka kuasai kepada ulama ahlul qur'ah hingga sekarang. Ada 7 versi qiraat sab'ah yang berbeda diserikan oleh para ahli imam qiraat, dinilai sebagai bacaan qiraat yang mutawatir. Itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Qiraat sab'ah yang ini disandarkan kepada 7 imam. 7 imam qiraat yaitu Imam Nafi bin Abdurrahman, Imam Abdullah bin Katsir, Imam Abu Amr Zaban bin Ala al-Bashir, Imam Abdullah ibnu Amir Asyami, Imam Asim bin Abi Najud al-Kufi, Imam Hamzah bin Zaid, Imam Ali bin Hamzah al-Kisai. Dan ilmu qiraat itu termasuk ilmu yang jarang diajarkan dan dipelajari sebagian besar umat Islam. Umumnya memakai qiraat dari jalur hafiz dari Imam Asim yang berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagai akibatnya, mereka membaca Al-Quran apa adanya sebagaimana yang terdapat dalam tulisan mushaf atau rasem. Padahal ada banyak kalimat yang cara bacanya asing, gharib, tidak sama persis dengan tulisannya, seperti bacaan imalah, tashil, ismam, dan lain sebagainya. Kemudian bacaan gharib dalam Al-Quran. Kadang menjumpai bacaan-bacaan tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu aswat atau dengan istilah gharib. Gharib merupakan isim, sifat yang dari ghoroba, ribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan, baik dari segi lafaz, huruf, atau arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Bacaan gharib yang akan kita kaji antaranya imalah, ismam, dan imalah. Imalah itu condong atau miring. Amala yamilu imalatan, condong. Mencondongkan harokat, bacaan harokat fathah pada harokat kasroh. Mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Ada 2 macam imalah sugro dan imalah kubro. Imalah sugro imalah yang diwasol pada kalimat atau lafaz yang lain. Bacaan tidak berhenti pada lafaz dimaksud. Imalah kubro sesudah bacaan imalah diwakafkan sehingga berhenti di situ aja. Kriteria imalah kubro adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirnya dalam alif maksuroh, alif bengkong. Ini merupakan pendapat dari Imam Warsh. Kemudian Imam Hafiz, bacaan imalah Al-Quran hanya ada satu, yaitu dalam Quran Al-Hud ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Menurut Imam Warsh, semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksuroh, alif bengkok, kecuali nama orang. Contoh ahwa, ahwe, wattaqo dibaca wattaq. Ada satu Imam Hafiz majriha. Kemudian selanjutnya ismam. Yang itu ismam artinya menggabungkan, memadukan, mencampurkan. Menggabungkan, memadukan, mencampurkan. Pengertiannya mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Nah, itu ismam namanya mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Menurut Imam Hafiz, dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Lafaz la ta'manna juga dibaca boleh ikhtilas. Itu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2 atau 3 harokat. La ta'manna, la ta'manuna. Nah, itu. Kemudian
Selanjutnya tashil pengertian lunak meringankan. Pengertian tashil membaca antara hamzah dan alif. Hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz hanya ada satu bacaan tashil, yaitu Quran surat Al-Fussilat ayat 44, yaitu lafaz ajamiu wa arabiu. Ajamiu. Di tengah-tengah huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafaz yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafaz dikeluarkan di tengah-tengah kedua huruf tersebut samar. Ajamiun. Kemudian ini apa? Di dalamnya ada nakol dikata nakolan kiru. Nakolan berarti memindah, menggeser. Memindahkan harakat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzah dibuang. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Imam Hafiz ada satu, yaitu pada kata bismillah. Bi'sal ism. Bicara baca dapat bi'sal ismu. Selanjutnya dibaca nakal. Jadi bi'sal ism. Yang memindahkan haraf kasroh, alif kasroh pada huruf lam yang mati. Harap kasroh. Bi'sal ism. Bacaan awalnya bi'sal ismu. Itu namanya nakal. Kemudian selanjutnya mad al-qasr. Mad wal qasr. Artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Permasalahan mad dan qasr timbul karena kekeliruan dalam baca Al-Quran yang dimadkan atau dikosrkan. Dimadkan atau dikosor pada kata-kata tertentu seperti bacaan mad dibaca qasr atau sebaliknya. Kesalahan seperti ini dapat juga mempengaruhi makna ayat. Masalah lainnya timbul karena kesalahan kecil yang biasa dalam masyarakat, sebagai khotibu waladikrullahi akbar. Karena kurang teliti biasanya dibaca waladikrullahi akbar. Waladikrullahi lam dimadkan. Hal ini berakibat fatal pada kesalahan arti. Konsep mad ada mad far'i, mad asri. Harapnya alif waw ya. Mad asri, mad tabi'i, mad harfi, mad iwad, mad tamkin, mad badal, mad silah qasiro. Kemudian mad wajib yang mad far'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, mad arid disukun, mad lin, mad lazim musaffaf khilmi, mad lazim mutaqal khilmi, mad lazim muqaffaf harfi, mad lazim mutaqal harfi, mad farqi. Kemudian sini mad itu banyak juga contohnya membacanya. Mad itu ada qasr, ada tawassut, ada tul. Qasr itu dibaca satu alif, dua ketukan berharokat, dua ketukan. Kemudian tawassut dibaca panjang, 1,5 alif, 3 ketukan atau harokat. Tul huruf mad dibaca panjang 2,5, 5 ketukan atau harokat, atau 3 alif 6 ketukan, tul panjang. Kemudian qasr ya, baca qasr. Qasr memendekkan bacaan Al-Quran yang semula dipanjangkan. Sufrun mustadir, tanda lingkaran bundar itu yang tertulis pada lafaz jadi dikosorkan. Kemudian sufrun mustatirun, tanda oval seperti bentuk telur yang ditulis di atas lafaz yang dikosorkan. Dalam surat Al-Kahfi, lisya'in jadi kosor. Lisya'in dibaca lisya'in. Yusuf ayat 87, tayasu la ya'as. Kemudian Al-A'raf wa malaih salasila pendek ya, dibacanya pendek. Kemudian tertulis ana waqaf ana walakinna waqaf lakin fawariro adununa dibaca pendek ya.
Kemudian dalam surat Al-An'am min nabai biya yasha illah yasha illah yasha illah. Al-A'raf 145 saurikum saurikum dibaca saurikum tulisannya ditulisnya tapi bacanya saurikum wala auda'u dibacanya wala tulisannya tapi dibacanya wala auda'u. Kemudian surat Maryam 46 la arjumannaka la ar pendek lamnya bukan la arjumannaka dibacanya. Tulisannya panjang tapi dibaca pendek. Dibacanya harus pendek la arjumannaka. Kemudian surat An-Naml aula adbahanna aula adbahanna. Kemudian surat As-Saffat ayat 68 la ilal jahim la ilal jahim pendek. La antum tulisannya bacanya la antum. Samuda bacanya samuda pendek. Dalam Al-Hud, Al-Furqan, Al-Kabut, An-Najm. Cukup lumayan ini. Kemudian selanjutnya perbedaan bacaan qiraat. Perbedaan bacaan qiraat kita bilang faidul barakat muncul perbedaan qiraat karena hal berikut. Perbedaan qiraat yang dibaca Nabi dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat. Misalnya, Nabi pernah membaca surat As-Sajdah 17 dengan cara berbeda, yakni pada kata qurra Nabi membaca dengan tak biasa. Sedangkan pada kesempatan lainnya dengan tak marbutah, huruf tak bulat dan bertitik dua. Penerimaan Nabi atas berbagai qiraat yang berlaku halangan kaum muslimin. Kemudian ada riwayat para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi qiraat. Ada atau perbedaan riwayat para sahabat Nabi menyangkut ayat tertentu. Kemudian adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Kemudian perbedaan harokat, syakal dan huruf. Kemudian qiraat ini ditetapkan berdasarkan sanadnya yang sampai kepada Rasulullah SAW melalui metode talaki. Rasulullah SAW bertalaki kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dari Rasulullah SAW kepada para sahabat dan seterusnya sampai sekarang. Talaki adalah suatu metode di mana guru dan murid bertemu, guru membaca dan murid berikutnya bacaan guru. Orang yang pertama menyusun ilmu qiraat adalah Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam Abu Hatim As-Sijistani, Abi Ja'far At-Tabrani dan Ismail Al-Qadi. Dengan memahami ilmu qiraat dapat menghargai perbedaan-perbedaan, tidak mudah menyalahkan pendapat lain yang berbeda karena perbedaan qiraat ini semuanya berasal dari Nabi SAW. Nah, ini bab ini cukup